Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan Ahad ini kita dipertemukan kembali oleh Allah ya dalam kesempatan kajian Ahad atau ngaji malam Senin, dan kebetulan kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Iqamah ini. Anakku sekalian, Pak Agus sudah mempersiapkan materi dan Pak Agus memperoleh narasi penunda salat. Nah, Pak Agus merasa kaget dan merasa tersentak gitu melihat tema ini. Ternyata Al-Quran jauh-jauh sudah memberikan isyarat bahwa akan terjadi suatu zaman di mana umat Islam itu atau manusia sudah mengabaikan yang namanya sholat. Ya. Mari kita simak ayat demi ayat yang ada kaitannya dengan masalah generasi penunda sholat ini. Yang pertama terdapat dalam surat Maryam ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang artinya maka mereka menyungkur dengan bersujud menangis. Jadi ini ayat sebelumnya tentang di saat orang-orang yang beriman itu membacakan Al-Quran ya, dan bertasbih kepada Allah, dan ketika mendapat perintah dari Allah mereka menyungkur atau tersungkur ya, sujud yang refleks gitu ya. Kurangnya kan lamun menang rezeki, menang naon teh sok sujud syukurnya. Ini mah sujud syukurnya, sujudnya itu karena merasa terharu, merasa bahwa dirinya itu lemah, ya, dirinya itu sangat tidak berarti apa-apa di sisi Allah, dan sangat membutuhkan Allah, sehingga mereka tersungkur dan menangis, merasa bangga, merasa senang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat memperhatikan sholat mereka itu, sangat khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian fakhalfa min ba'dihim, setelah generasi yang menyungkur itu ya, generasi yang benar-benar fokus di dalam ibadah kepada Allah, tiba-tiba akan datang sebuah generasi fakhalfa. Khalfa itu kan masa yang akan datang. Fakhalfa, maka datanglah min ba'dihim, setelah generasi yang baik itu, generasi yang memperhatikan sholat, yang sering menangis, memikirkan kebesaran Allah, menangis takut oleh Allah, menangis takut dirinya oleh neraka, menangis karena berharap surga dan lain-lain. Tiba-tiba datang sebuah era, sebuah zaman di mana itu adaa'us sholata. Pertama mereka mengabaikan kepada sholat, menyanyiakan sholat. Ini ditujukan kepada siapa? Tentu kepada umat Islamnya, karena betul bukannya betul begitu. Terus kebiasaan Pak Agus nyak wae, kalau ngedengerin rekaman Pak Agus, aduh nyak-nyakan wae, betul gitu. Betul apa betul? Nah, yang menyanyiakan sholat itu tentu saja orang-orang Islam. Kalau orang-orang kafir mah datara sholat atuh, ini bukan menyanyiakan lagi. Apa yang dimaksud menyanyiakan sholat? Di bawah ada sebuah hadis
Nah, di halaman kedua, ya. Nah, itu di hadis yang pertama. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang ayat-ayat di atas, baik surat Maryam ayat 59 dan yang lain-lain. Apa maksudnya? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, ala mawaqitiha, tentang waktu-waktu sholat. Yang diabaikan, yang disia-siakan itu waktu-waktu sholat. Qalu, kudu nama qalu ya, itu bukan qala. Qalu. Ya. Maksudnya ketika dikonfirmasi ya, ma kunna naro zalika ila ala tarki. Ketika dikonfirmasi, bukankah yang dimaksud adalah meninggalkan sholat, bukan melalaikannya? Kita ada yang bertanya, ayat 59 dan yang lain-lain itu bukankah itu tentang orang yang meninggalkan sholat? Kata Ibnu Abbas, qala zalikal kufru. Kalau meninggalkan sholat mah udah jelas itu mah kan kufur, itu mah kafir. Jadi berarti yang dimaksud ayat-ayat tadi itu adalah orang-orang yang melalaikan waktu-waktu sholat. Kemudian ayat yang tadi ya, setelah adha'us sholata, orang yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsu itu orang yang lebih mengutamakan urusan dunia daripada ibadah. Gitu. Zaman itu teh akan datang sebuah zaman sholat diabaikan, disia-siakan waktunya karena terlalaikan oleh kepentingan dunia untuk mengikuti syahwat, keinginannya. Nah, oleh karena itu, pasau payal kauna goyan, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Hidupnya itu akan menemui kesesatan. Hidupnya teh ya kayak orang yang kesurupan lah, stres itu. Nggak punya bimbingan Allah. Nah, kemudian ayat yang kedua, sebenarnya Allah ciptakan manusia itu semata-mata untuk sholat. Awalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu surat Al-Bayyinah yang kita udah hafal. Ayat 5. Lihat udah pas itu. Pas. Jadi tidaklah Allah itu menyuruh kepada manusia itu kecuali mukhlishina lahuddin. Liya'budullaha, ibadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Yang dimaksud ibadah di situ apa? Banyak bentuknya ibadah, sholat, zakat, saum, sedekah, pengajiannya banyak kan, akhlak baik. Lahuddin, mukhlisina lahuddin, ikhlas berdasarkan aturan agama. Hunafa'a, dan lebih kecenderungannya ke situ, ke ibadah. Allah itu memerintahkan manusia itu harus lebih cenderung kepada ibadah daripada kepada keduniaan. Allah gitu pada dasar perintah kanan. Kemudian wa yuqimus sholata, mendirikan sholat. Menjadi pokoknya. Wa yuqimus sholata, wa yutuz zakata, dan membayarkan zakat. Wa zalika dinul qayyim, itulah orang yang beragama dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang salat diberkahi dalam hidup. Nah, ini janji Allah. Makanya tadi dan di dalam surat Maryam, orang yang mengabaikan sholat, yang menyia-nyiakan sholat, waktu sholat, yang asal-asalan, hidupnya akan tersesat. Dan orang yang sholat justru akan diberkahi dalam hidupnya. Inilah dalilnya surat Maryam 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati wa zakati madumtu hayyan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati, yang diberkahi, itunya bukan diberkati, yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, jelas kan bahwa dia Allah akan memberkahi kita. Tahu berkah? Barokah tahu? Apa?
Al-barakatu, al-berkah itu adalah ziyadatu atau bertambah-tambahnya kebaikan. Bertambah-tambahnya kebaikan. Tetap ada dalam kebaikan dan bertambah-tambah dalam kebaikan. Jadi hidup kita itu oleh Allah akan disukseskan. Akan memperoleh ending, ujung yang baik. Dimudahkan di dalam hidup, dalam kesulitan. Nah, itulah orang-orang yang berkah, mudah mencari pekerjaan, dimudahkan menghadapi kesulitan, dimudahkan memperoleh pasangan, dan lain-lain. Itulah yang disebut barokah itu ya. Kenapa? Karena dia itu bis salati, mengerjakan salat yang diwasiatkan Allah, wa ausoni, dan mewasiatkan bis salat kepada salat, wa zakat, dan membayarkan zakat, madum tuhaya, selama hidup. Kemudian yang keempat, pemimpin wajib memerintahkan salat. Pemimpin atau kepala rumah tangga ya, siapa saja. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbihi mardiyan, dan ia menyuruh ahlinya, umatnya, untuk salat, bukan bersembahyangnya, dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Enak kan orang yang salat itu. Kemudian berkadin. Iya benar. Kemudian yang kelima, malas salat, gejala munafik. Kalau kita merasa salat, awas, itu penyakit kemunafikan, penyakit nifaq. Inna munafikina yukhadi'una Allah. Orang yang munafik itu pertama suka ngabobodo Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, ya. Allah akan membalas tipuannya. Jadi jangan coba-coba ngabohong ke Allah. Nanti Allah ngabohongin di ka urang. Wa iza qamu, dan orang munafik itu apabila mendirikan ila salat, kepada salat, qamu, berdirinya itu kusala, kusiwal. Apa kusiwal itu? Malas. Keur salat teh heuai. Iya, hayang buru-buru beres. Tidak khusyuk. Itu kusala itu namanya. Malas, Allah. Sami Allah. Leuleus itu. Kudu Allahu Akbar. Itu yang bisa ngarepan teh Allah, jangan coba-coba. Harus dihadirkan dalam hati bahwa Allah itu ada di hadapan kita, manya jika gitu lulus. Tapi dalam pengertian kusala itu ya mungkin dalam mengerjakannya lalai, bukan saat yang tepat. Yuro'unan nas, sekedar ingin dilihat orang bahwa kita suka salat. Wala yazkurullaha illa qalila, ingatnya kepada Allah sedikit. Sok orang salat dari mulai takbiratul ihram sampaikan ke salam, nggak tahu apa maksudnya Allahu Akbar. Arek sebutkan zikir kumaha, ingat kumaha ke Allah. Yang terakhir ayatnya yaitu surat At-Taubah ayat 54. Sedekah tidak diterima jika malah salat. Bahaya. Jelema lawas sedekah, mau diterima ku Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Aya deui tak kusala. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka napakah-napakahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat. Jadi bukan tidak mengerjakan sholatnya, bukan tidak sama sekali, karena ada lanjutannya melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Berarti sholat mau sok, cuman belang betong. Nah, orang yang belang betong itu jangan diharapkan amal-amal yang lain akan diterima Allah.
Dan kalau mereka itu mengeluarkan infak, maka dalam pengeluarannya itu ada rasa enggan. Jadi artinya teh nunggan dan kumaha. Infak mah infak. Nanti tangan nu pangleutikna duit teh. Anu 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 1.000 diasukeun karena kotak amal teh. Nah itu teh orang yang wahum karihun. Ridho, damun ridho ge moal 1.000 teuing gitu nya. Nu penting mah cenah ridho we, cenah infak mah. Rek disebut ridho kumaha, boga duit 1 juta, ari infak 1.000. Waduh. Nah, kemudian hadis yang kedua, al-ahdul ladzina bainana wa bainahumus shalat, faman tarakaha faqad kafaro. Ikatan yang membedakan antara kita dan mereka orang-orang munafik ya, orang-orang kafir ya, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka ia kafir. Jelas kan? Orang yang tidak salat mah kajian ngaku Islam, tapi tidak salat. Ayat tuh. Orang yang beragama Islam, KTP Islam, orang tuanya Islam, tapi tidak salat ada nggak? Bukan ada, banyak. Nah, dia teh hakikatnya mah kafir sebenarnya. Kalau berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena al-ahdu, ikatan yang membedakan antara muslim dan kafir itu sholat. Cuma itu cenah murtad. Nah, murtad mah henteu. Cuman dia kafir, kufur. Ya. Maksudnya kufur, bukan keluar dari Islam, bukan. Tapi dia statusnya kufur, orang yang tidak percaya kepada perintah Allah. Kemudian hadis yang terakhir, inna asqala salatin alal munafikin salatul isya wa salatil fajri. Hari AA itu menegandeng. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik. Nah, berarti orang munafik sok salatnya. Sok salat. Jadi inna asqala salati alal munafikin, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang yang munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat isya dan salat subuh. Fajri itu. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu aya wae nya. Cek urang buka motor gitu mah geus cicingnya ke beurang keluar didorakakeun. Walau ya'lamuna ma fihima, ya, seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya dan subuh, ya, nyak weh, ya gitu. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, ya, mapihima teh keduanya, ya, la atauhuma, akan mendatanginya kemana? Ke masjid itu, mendatangi untuk sholat isya atau sholat subuh, walau habwan, meskipun harus merangkak. Jadi cangkeng itu ke masjid ngarangkak wes. Ari bapak ka mana bade ka mana? Bade ka masjid. Bade salat naon? Salat subuh. Eta mending ngarayap gitu nyari cangkeng atau satu bapak di bumi salatna saur Rasulullah oge walau habwan, meskipun harus merangkak. Kalau orang yang tahu dan yang tertarik untuk keutamaan itu, itu tertarik mah boro-boro yang sakit pinggang, boro-boro yang lumpuh, boro-boro yang tidak bisa jalan, kayak nu jag-jag oge budak mana juga aranjeun. Salat subuh mah hararese. Betul apa betul? Nah, seperti itu. Jadi, ya, kesimpulannya berdasarkan beberapa dalil ini, ya, ini yang harus dijadikan sebuah pelajaran bagi kalian dan jadikan ibroh itu pelajaran. Jadi bahan introspeksi dan untuk mengubah hidup kalian bahwa ternyata sholat itu maha penting. Ya, bahkan kita tahu udah berapa kali Pak Agus menjelaskan hadis tentang awalu mayuhasabu bihi abdun as-sholat. Pertama kali yang akan diperiksa seorang hamba di yaumul kiamat, ya. Jadi yang pertama kali akan diperiksa, ditanya oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat.
Nomor satu, nomor one, first, salat dulu sebelum yang lain-lain. Menunjukkan salat itu maha penting. Bahkan disebut nauge yang membedakan kafir dan muslim. Kesananya kan salat itu tidak cukup dilaksanakan, tapi juga harus diilmui, harus ilmunya. Dan tidak boleh merasa puas dan merasa sudah tuntas belajar sholat mah jangan. Jangankan kalian masih muda, bapak-bapak juga ya yang di masjid, jangan dihentikan pelajaran sholat, kaifiat sholat. Udahlah jangan belajar bab sholat lagi, kan udah beres. Terus digali. Banyak kaifiat-kaifiat yang terus harus disikapi dan harus berusaha berikhtiar untuk mendekati kepada sunnah Nabi, karena kata Rasulullah dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Artinya dituntut untuk sama. Sementara Rasulullah 14 abad yang lalu udah wafat. Orang hidup pada abad ke-12. Ya, gitu. Jadi harus ikhtiar digali. Kalau di zaman Rasulullah para sahabat enak. Ya, kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Sudah cukup melihat Nabi. Nabi ruku, Nabi sujud. Cara Nabi menyimpan buat telapak tangan sujud gitu, sidik-sidik, kemudian diikuti, gampil kan. Tapi kalau sekarang Nabi sudah tidak ada, mengandalkan dalil-dalil yang terdapat, yang berserakan di dalam kitab-kitab. Dan kita perlu pembimbing, yaitu guru. Mengingat bervarian gitu sholat mah. Ya, bervarian kan sholat mah. Coba bayangkan tiap masjid kadang-kadang berbeda. Atahiyat ada yang digoyang-godang, ada yang tidak. Itu kan sebuah tantangan bagi kita untuk dicari kenapa bisa begitu. Jangan gimana kita aja yang mana. Jangan, harus sampai kalian merasa yakin. Setelah saya ikhtiar mencari dalilnya bahwa ini yang nyaman dilaksanakan karena benar-benar berdasarkan ilmu itu. Jadi ada bimbingan. Nah, kemudian sholat itu bagi laki-laki dituntut untuk ke masjid. Karena di sini dikatakan yang dimaksud kusual itu adalah laki-laki yang sholatnya tidak mau ke masjid. Kata Rasulullah, nih, tahu nggak sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Sunat muakkad, sareng wajib sunat muakkad mah. Kalau fardu kifayah mah enak, fardu kifayah mah. Ada masjid gede yang sholat 3 orang kan bae we. Ada fardu kifayah, kita mah di rumah aja sudah terpenuhi oleh orang yang 3 orang itu untuk sholat. Kita yang di rumah kebagian pahalanya, pahala sholat di masjid teh enak teuing. Tapi kalau sunat muakkad itu menyamai dengan wajib yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diabaikan. Dan sholat itu tidak boleh di luar waktunya. Bukan saja di luar waktunya sebelum adzan. Itu mah sudah jelas. Adzan duhur jam 12 kurang 5, jam 11 udah sholat duhur. Malah disebutkan getol. Di mana jam 11 udah sholat duhur? Kan biar dikatakan rajin. Terus sah atau sholat lagi. Tapi yang dimaksud mengabaikan waktu itu juga di luar awal waktu. Misalnya duhur itu jam 12 kurang 5. Ya. Udah tahu kita. Tapi ini tidak mau meninggalkan kesibukan. Nah itu mengabaikan sholat. Ini ada lagi sibuk. Nanti aja masih ada waktu jam 1. Nah itu teh generasi yang suka menunda-nunda sholat. Dan itu bahaya. Itu akan terjangkit penyakit munafik. Munafik tenaon? Artinya idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada alaqa wa idza tumina ona. Apabila ngomong sok bohong. Berjanji suka ingkar. Diamanati suka hianat. Dan di mana tempatnya orang munafik itu? Di neraka yang paling bawah. Innal munafiquna fi darkil asfali minan nar.
Berat kan? Sarua aja nu kafir itu. Nah, jadi jangan sampai menunda-nunda sholat. Sebelum datang waktunya kita sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Dan laki-laki di masjid. Perempuan lebih utama di rumah. Meskipun di masjid dibolehkan, tapi tidak lebih utama daripada di rumah. Makanya kalau laki-laki tidak pernah sholat di masjid, lebih baik di rumah sholatnya laki-laki maka mukena. Itu karena bencongnya. Karena sholatnya di rumah wae, kawas awewe wae ari maneh kan gitu. Teu pantes laki-laki sholat di masjid, di rumah, di masjid sholatnya. Rasulullah pernah berkata, seandainya di kampung ini, kata Rasulullah, di rumah-rumah penduduk ini tidak ada cewek, ya, tidak ada perempuan, akan saya bakar semuanya. Rumah yang ada di kampung ini akan saya bakar. Karena banyak laki-laki yang tidak datang ke masjid. Menunjukkan Rasulullah teh marah, jengkel. Karena mengatakan seandainya tidak ada perempuan. Karena perempuan itu haknya di rumah. Kayak lamun ku Rasulullah rumah-rumahnya itu dibakar, perempuan kan protes, kenapa dibakar Rasul? Karena laki-laki tidak mau ke masjid. Kan ada saya di rumah, perempuannya, saya kan tidak wajib ke masjid. Nah, salah Nabi. Makanya ancaman dari Nabi akan dibakar rumah di seluruh kampung ini jika laki-lakinya tidak keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, itu bahayanya teh. Jadi di samping kita itu harus memperbaiki kualitas sholat kita, ya, kaifiatnya juga diutamakan kita sholat di masjid. Kembali lagi tadi kata Pak Agus bahwa tuntutan sholat itu kata Rasulullah shollu kama ru'aitumuni usolli. Suka belepotan Pak Agus ngomongin. Maklum ya, masih muda Pak Agusnya jadi suka belepotan. Ini giginya udah diganti. Jadi anak-anak ya, di samping kita harus memperhatikan waktu-waktu atau saat-saat sholat yang tepat, yaitu di awal waktu, dan kita harus mengetahui jadwal, apalagi kita di WA, di-share terus-terusan ke Pak Agus, ngapoe ya, tiap hari itu di-sharekan. Hari ini subuh jam sekian, duhur, asar terus, lihat, jadi apa? Jam, waktu, di HP gede ngajedingnya jamna. Pas kita menyalakan HP udah ada jam. Masjid banyak. Di sekolah ada. Apalagi yang bikin alasan. Nih, ya. Misalnya mencari masjidnya jauh bagus. Banyak masjidnya dari satu RT itu berapa? Baru isinya sedikit, tidak penuh. Tidak sesuai dengan jumlah penduduk umat Islam. Seandainya umat Islam itu ke masjid semuanya, al-amin modal. Atakwa mah geus udah letiknya lain modal dia modal semuanya. Itu masjid komodi, masjid Sofiah mah medel itu mah. Kalau umat Islamnya ke masjid semua. Ya, bisa-bisa madrasah dijadikan masjid. Bagus sudah aja madrasah buka pakai sholat fardu 5 waktu. Kenapa gitu? Sopiah penuh, Al-Amin, Luhurhana penuh. Modal, medel. Wah, penuh masjid semuanya. Betul tidak? Sok, lihat waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa di lapang? Karena kalau di masjid tidak akan, di samping memang disyariatkan harus di lapangan, ya, oleh Islam, oleh Rasulullah disunahkan di lapangan. Dan lagian kalau di masjid tidak akan tertampung. Akhirnya mau loba yang tidak akan sholat id. Cenah hujan sholat lagi di masjid mah cukup udah wente da sunat ieu tuh akhirnya teh. Tapi itu lapangan penuh. Ya lapangan ini penuh. Yang tara sholat oge jadi sholat Idul Fitri Idul Adha. Padahal sholat Idul Adha Idul Fitri sunat kan? Kalau berdasarkan hukuman henteu ge teu nanaon teu dosa. Tapi sholat wajib yang 5 kali sehari semalam setahun henteu. Diterima nggak sholat Idul Fitri Idul Adhanya? Tidak akan. Nih.
Ya, oleh karena itu, mari kita galakan. Jangan didominasi oleh kolot, oleh orang tua masjid deh. Sab pertama, aki-aki. Sab kedua, kakek-kakek. Sab ketiga, abah-abah. Ada sab keempat, mana pemudanya? Pemudana 2 biji. Ya, 2 biji pemudana mah kasih kanjut wae tuh 2. Kira-kira geus perempuan tidak ada ya. Anak adat rajin aya budak leutik ka masjid ngaganggu geura. Gararandeng. Ya. Kuduna segede-gede kalian itu wah semangat ke masjid. Lagian kita kan harus sudah mulai hati-hati hidup. Jangan kamu berpikir begini. Kata si Rizky, saya kan masih muda Pak Agus, usia saya masih panjang. Jangan terlalu optimis. Dunia ini udah tampak gejala akhir zaman. Memang waktu kiamat tidak ada yang tahu. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi karena tanda-tandanya sudah mulai tampak, jangan-jangan cuma besok kita kiamat. Karena menurutkan sinyal dari Rasulullah terjadinya kiamat hari Jumat. Jangan-jangan Jumat besok. Jangan-jangan Jumat besok. Jadi lebih baik kita persiapkan akhirat daripada mempersiapkan kawin. Bising keburu kiamat, ya. Rajinlah ke masjid, penuhi masjid. Ngaji di masjid. Pengajian malam Ahad, malam Senin kayak gini, penuhi anak-anak yang di rumah yang kebetulan sekarang tidak ngajinya, sok buru-buru ngaji, penuhi, tinggali. Ada 60 sekarang yang hadir, alhamdulillah. Jangan kalah, jangan terkalahkan. Itu kan kalian baca dalam surat Maryam ayat 59. Coba lihat ya, dibuka lagi. Nanti kalau mau dikasih sama Pak Agus. Ini dikatakan di sini adalah kholafa mim ba'dihim kholpun adou. Ada generasi yang mengabaikan sholat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti keinginan, kesenangan. Tidak mau ngaji karena mengikuti kesenangan, bahaya. Ya, itu aja ya yang bisa disampaikan Pak Agus. Mudah-mudahan langkah kalian dari rumah ini jangan dianggap tidak ada artinya. Dicatat ke malaikat. Beda lagi kamu main ke depan, ke lapang aki, ke lapang depan, nggak ada catatan amal baik. Tapi kalau ke madrasah dengan niat mau talabul ilmi, dimudahkan jalan ke surga, yakin tuh. Nah yang di rumah, dia harus tertarik. Nah itu. Dek harti Pak Agus nerangkeunana dek ente. Itu nomor 2. Yang penting hadir kebersamaan, kompak, betul. Nanti kalau kiamat kita bersama-sama ke surga. Ya, amin. Jangan sekali-kali kalian punya pemikiran karena sibuk dengan pelajaran, karena sibuk itu. Pirage dari maghrib ke isya apa? Setelah kita ngaji balik buru-buru belajar. Setuju? Demikianlah dari Pak Agus. Salam sayang dan salam cinta. Ya, I love you all buat semuanya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.